Você vai morar na IML, você tá postando em mim, chamo de olho com F. Ensinando você cresce. Você vai morar na IML, você tá postando em mim, chamo de olho com F. Ensinando você. Terjadi pada implementasi Kaizen yang ada di perusahaan manufaktur, yaitu tujuan dari Kaizen antara lain adalah untuk meningkatkan 3 parameter, kualitas, biaya, dan pengarahan, atau dapat disebut QCD. Quality, Cost, dan Delivery. Berikut ini adalah hasil penelitian dari implementasi Kaizen dalam meningkatkan kinerja pada perusahaan manufaktur di Tangerang pada divisi logistik. Pada peraturan file dokumen di kantor secara umum sebelum di Kaizen, peraturan dokumen tidak rapi dan berantakan sehingga perlu waktu untuk mencari file, menyebabkan lamanya pengerjaan administratif. Namun setelah adanya improvement dalam pengerjaan Kaizen, dokumen disusun sesuai jenis dan diberi label sehingga tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan file dan tatanan dalam penyusunan lebih rapi dan teratur. Dalam penerimaan tamu sebelum adanya Kaizen, ruangan sopir kurang nyaman. Tempat duduk seadanya, tidak ada AC, terdapat di luar bangunan, meja kursi yang sudah usang menyebabkan sopir malas untuk melakukan servis kendaraan di workshop, sehingga pekerjaan tidak efisien. Namun setelah Kaizen, ruangan sopir dibuat nyaman, terdapat di dalam ruangan ber-AC, ada sofa dan tempat duduknya nyaman, ada tempat untuk beristirahat, ada televisi yang digunakan agar dalam menunggu kendaraan sehingga tidak jenuh. Dengan waktu yang singkat, sopir dapat efisien dalam kinerjanya. Alat dan perlengkapan yang ada ketika mengecek mesin diperlukan manpower 4-5 orang karena 1 orang yang bagian operator dan yang lainnya bagian teknik untuk memberikan arahan, dan waktu yang diperlukan adalah 90 menit. Dalam mengerjakan pekerjaan ini, namun ketika adanya Kaizen cukup engineering standar sehingga membutuhkan waktu 60 menit saja dalam pengecekan mesin dan dibutuhkan 2 orang saja dalam teknis dan yang mengecek mesin. Tentunya dengan hal ini lebih efisien dan praktis dalam pengerjaannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan berikutnya. Ketika pengisian oli sebelum Kaizen, oli dibawa secara manual dengan tempat yang disediakan, diambil dalam drum yang ada dan dibawa ke tempat lokasi pengisian oli sehingga banyak oli tercecer di lantai selama dibawa mekanik, sehingga ada pengerjaan lagi yaitu untuk pembersihan lantai karena tercecer oli. Waktu yang diperlukan untuk pengerjaan ini adalah 6 menit dan dibutuhkan 2 orang untuk mengerjakan pengisian oli tersebut. Namun setelah Kaizen dibuatkan, selang yang langsung terhubung dengan drum dan selang tersebut langsung dialirkan ke tempat mekanik pengisian oli sehingga tidak perlu lagi mengambil oli langsung dari drum. Cukup keran yang terhubung dengan drum oli yang terdekat sehingga tidak ada oli tercecer di lantai. Tidak ada pembersihan lantai bekas oli tercecer. Hanya dibutuhkan 1 orang mekanik yang mengerjakan dan cukup 2 menit pengerjaan pengisian oli tersebut. Dalam hal visualisasi dari progres pengerjaan untuk mengontrol pekerjaan, sebelumnya pengontrolan unit secara harian masih melakukan pengontrolan secara manual menggunakan whiteboard dan setiap pengerjaan ditulis manual dengan tanggal dan pengerjaan yang dilakukan. Tetapi tidak ada checklist progres pekerjaan yang akan dikerjakan, waktu time limit pengerjaan bagi customer, dan tidak ada waktu untuk kapan mekanik menyelesaikan pekerjaan. Setelah adanya Kaizen, setiap pengerjaan
telah dibuatkan sistem pengerjaan dalam sebuah aplikasi sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja langsung dapat diinput dalam sistem tersebut, sehingga dapat terlihat progres pekerjaan yang telah dilakukan. Terlihat waktu lama pengerjaannya, mekanik jadi dapat terkontrol kapan penyelesaian pekerjaan. Petugas servis dapat menjawab ke customer mengenai waktu perbaikannya. Berikut ini adalah implementasi dalam kinerja Kaizen sebelum dan sesudah Kaizen. Kaizen yang dianggap sebagai kunci daya saing perusahaan, beberapa perusahaan telah mengaplikasikan konsep tersebut melalui partisipasi karyawan dalam skema perbaikan saran. Sementara yang lain menggunakannya sebagai sekelompok strategi dan alat untuk mengurangi pemborosan. Berikut ini adalah implementasi Kaizen pada perusahaan manufaktur terhadap safety Kaizen, sehingga yang difokuskan adalah keselamatan dalam bekerja dan dapat menghindari kecelakaan kerja. Ketika sedang memperbaiki mesin dengan mesin las, sebelum Kaizen, mekanik melakukan las hanya memakai kacamata pelindung saja. Namun setelah adanya Kaizen, mekanik diharuskan memakai jaket pelindung dan helm pelindung. Semua ini dilakukan untuk keamanan dalam bekerja sehingga safety first. Dalam meminimalisir kecelakaan kerja, mekanik sebelum adanya Kaizen tidak memakai sarung tangan dalam pengerjaan perbaikan mesin sehari-hari. Namun dengan adanya Kaizen, mekanik diharuskan memakai sarung tangan sehingga dalam melakukan kegiatan perbaikan mesin aman dalam bekerja. Sebelum Kaizen, penyimpanan barang di gudang hanya diletakkan saja dengan box tanpa pelindung lainnya. Namun setelah adanya Kaizen, ada perbaikan bahwa penyimpanan di gudang dengan box dilindungi lagi dengan wrapping plastik sehingga lebih tahan lama, tidak mudah usang, tidak terkena debu. Tentunya barang yang disimpan lebih bagus kualitasnya karena penyimpanan yang aman. Pedestrian, hak untuk pejalan kaki. Sebelumnya tidak ada batas mana untuk pejalan kaki atau untuk perlintasan forklift atau mobil, sehingga pekerja yang akan berjalan bisa di mana saja. Namun risikonya jika terjadi perlintasan kendaraan akan terjadi kecelakaan kalau pejalan kaki tidak hati-hati. Untuk meminimalisirnya, dibuat pedestrian lain, tempat di mana pejalan kaki lewat, dibedakan dengan jalan kendaraan atau forklift. Di sini ada blok hijau sepanjang pabrik untuk para pejalan kaki lewat, sehingga pejalan kaki yang lewat tidak risau lagi melintas jalan karena ini merupakan hak pejalan kaki, dan mobil untuk berhati-hati ketika melewati perlintasan pejalan kaki. Inilah improvement yang dibuat dengan Kaizen dalam pedestrian.